Parlemen Ukraina dilaporkan telah meminta Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendepak Rusia. Hal tersebut disampaikan anggota Parlemen Ukraina Oleksiy Goncharenko melalui kanal Telegramnya pada Selasa 31 Mei. Menurut Goncharenko, Rusia pantas didepak dari UNESCO karena kejadian-kejadian sepanjang invasi ke Ukraina. Ia menuduh Rusia telah menghancurkan atau merusak 250 monumen kebudayaan di Ukraina. Kata dia, monumen-monumen yang hancur termasuk museum, gereja, monumen peringatan, teater, perpustakaan, dan gedung-gedung bersejarah. Tembakan artileri, serangan udara, dan rudal Rusia diniatkan menghancurkan warisan budaya dan sejarah Ukraina yang berusia berabad-abad, tulis Goncharenko. Mengenai ini, Ukraina menganggap kehadiran Rusia di UNESCO sudah tidak bisa diterima. Lanjutnya, Goncharenko menyatakan permintaan dikeluarkannya Rusia dari UNESCO ditujukan untuk lebih lanjut mengisolasi Rusia dari panggung internasional. Sebelumnya Rusia telah diskors dari Dewan HAM PBB pada 7 April lalu. Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi resolusi yang mengecam agresi militer Rusia ke Ukraina yang diluncurkan sejak 24 Februari silam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sengaja menciptakan krisis pangan dengan memblokade akses ekspor gandum Ukraina dari pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Zelensky melalui pidato via konferensi video dari Kiev, Senin 30 Mei 2022 malam waktu setempat. Zelensky menyebut ada sekitar 22 juta gandum yang kini terjebak di Ukraina dan tidak bisa diekspor. Presiden Ukraina itu menyatakan bahwa disrupsi ekspor gandum akan menimbulkan risiko krisis pangan di berbagai negara. Hal tersebut disebutkan dapat memicu krisis migrasi. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas diinginkan kepemimpinan Rusia Kremlin. Kata Zelensky dikutip Associated Press, Moskow sengaja membuat masalah ini. Jadi seluruh Eropa kesulitan dan Ukraina tidak mendapatkan miliaran dolar hasil ekspor. Lanjutnya, di lain sisi Zelensky menuduh Rusia sengaja menahan ekspor pangan untuk menciptakan krisis. Ia menuding alasan Moskow bahwa ekspor pangan mereka terhambat oleh sanksi bohong belaka dan jahat. Sebelumnya, sekutu-sekutu Ukraina di Eropa telah menuduh Rusia sengaja menjadikan suplai pangan sebagai senjata untuk memerangi tekanan akibat invasi ke Ukraina. Pada 24 Mei lalu, ketika bicara di Forum Ekonomi Dunia, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menuduh Kremlin sengaja menciptakan disrupsi suplai pangan global dengan memblokade ekspor Ukraina dan menimbun stok pangannya sendiri. Uni Eropa sendiri memperkirakan sekitar 90% ekspor pangan Ukraina selama ini dikirim melalui pelabuhan. Di atas semua ini, Rusia sekarang menimbun stok ekspor pangannya sebagai bentuk pemerasan. Menahan suplai pangan meningkatkan harga global atau mereka Rusia memperdagangkan gandum untuk dukungan politis, kata von der Leyen. Ini adalah penggunaan gandum dan kelaparan untuk meningkatkan kekuatan lanjutnya. Kanselir Jerman, hanya Rusia yang harus disalahkan atas krisis pangan. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan hanya Rusia yang harus disalahkan atas krisis pangan global saat ini. Dia menyatakan pendapat ini pada konferensi pers setelah KTT Uni Eropa luar biasa pada Selasa 31 Mei 2022. Tanggung jawab atas ancaman yang kita hadapi secara tegas ditanggung oleh Rusia dan presidennya, kata Scholz mengomentari situasi soal ketahanan pangan dunia seperti dikutip dari kantor berita TASS. Dia bersikeras bahwa para pemimpin Uni Eropa prihatin atas kesulitan memasak produk makanan dan berpikir bahwa itu disebabkan oleh operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Inilah mengapa sangat penting sekarang untuk mengaktifkan upaya ekspor gandum dari Ukraina, ujar Scholz. Tentu ini juga melibatkan pembahasan masalah ekspor pupuk tambahnya. Ia juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang membahas penyelesaian masalah ini dengan semua pemain penting. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sebelumnya, krisis pangan global dimulai jauh sebelum operasi militer khusus di Ukraina yang antara lain disebabkan oleh pandemi dan salah perhitungan oleh negara-negara barat. Dia menambahkan bahwa situasi saat ini telah memperburuk masalah sementara sanksi barat menjadi salah satu alasan utama gangguan dalam rantai pasokan makanan yang memperburuk krisis. Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan bahwa Guterres mengadakan pembicaraan dengan Rusia dan Ukraina untuk membuka blokir ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam dengan imbalan pencabutan beberapa sanksi yang memblokir ekspor pupuk ke Rusia. Informasi bahwa diskusi sedang berlangsung untuk memperbarui pasokan gabah Ukraina dan pupuk Rusia ke pasar global dikonfirmasi oleh perwakilan tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebensia dan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield. Namun, para pihak bersikeras bahwa masalah ini sedang dibahas secara terpisah dan tidak ada pembicaraan tentang pertukaran apapun. Rusia kini memiliki posisi kuat dalam perang Rusia-Ukraina. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan dengan rentetan artileri berat.
untuk merebut kota utama Ukraina di wilayah tenggara Donbas yang pengambil alihan penuhnya menurut diplomat tinggi Moskow sekarang menjadi prioritas tanpa syarat. Penembakan Rusia yang terus-menerus telah menghancurkan semua infrastruktur penting di Severodonetsk, kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di Luhansk, salah satu wilayah di Donbas, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sambil berjanji untuk melakukan segalanya untuk menahan kemajuan. Sekitar 90% bangunan rusak, lebih dari 2/3 perumahan kota telah hancur total. Tidak ada telekomunikasi, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi. Menangkap Severodonetsk adalah tugas mendasar bagi penjajah. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menahan kemajuan ini. Tambahnya, pembebasan Donbas, kawasan industri yang mencakup Luhansk dan Donetsk, merupakan prioritas tanpa syarat bagi Rusia, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada Minggu. Dalam sebuah posting Facebook, pasukan Ukraina di Donbas mengatakan mereka telah bertahan sepanjang hari pada hari Minggu. Pasukan Rusia menembaki 46 komunitas di wilayah Donetsk dan Luhansk, menewaskan sedikitnya 3 warga sipil, melukai 2 lainnya atau menghancurkan atau merusak 62 bangunan sipil. Penembakan Rusia juga berlanjut di beberapa wilayah seperti Novy Buh di Mykolaiv dan Sami. Dewan Kota di Novy Buh di wilayah Mykolaiv di Ukraina Selatan mengatakan di saluran telegramnya bahwa serangan rudal Rusia telah menyebabkan kerusakan besar di pusat kota. Pertempuran untuk Severodonetsk yang terletak di tepi timur sungai Donetsk Riversky menjadi sorotan saat Rusia meraih kemenangan lambat tapi solid di bagian negara yang dekat dengan perbatasan Rusia. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev pada fase awal perang, Rusia berusaha untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di Donbas, yang sebagian besar sudah dikendalikan oleh separatis yang didukung Moskow. Rusia telah memusatkan daya tembak yang besar di daerah kecil, kontras dengan fase konflik sebelumnya ketika pasukan Rusia sering tersebar tipis, menghantam kota-kota dengan artileri dan serangan udara. Sementara itu, pemerintah Ukraina mendesak Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata jarak jauh untuk mengubah gelombang perang, yang sekarang masuki bulan keempat. Zelensky menyuarakan harapan bahwa senjata akan diberikan dan dia mengharapkan kabar baik dalam beberapa hari mendatang. Para pejabat AS mengatakan sistem senjata semacam itu sedang dipertimbangkan secara aktif. Analis di Institut Studi Perang di Washington mengatakan Rusia masih belum berhasil mengepung Severodonetsk dan para pembela Ukraina telah menimbulkan korban yang menakutkan pada mereka. Pihak Ukraina sendiri mengalami kerugian serius, baik warga sipil maupun kombatan. Kata mereka dalam sebuah makalah pengarahan, fokus Rusia pada Severodonetsk telah menarik sumber daya dari medan pertempuran lain, dan sebagai hasil mereka hanya membuat sedikit kemajuan di tempat lain, kata para analis.